Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu pertama dalam masa Prapaskah. Sejak hari Rabu yang lalu, kita sudah memulai masa pertobatan ini. Ketika kening kita ditandai dengan abu, kita diingatkan kekecilan kita, kedinaan kita, keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Namun kita diajak untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Dan pada hari Minggu pertama masa Prapaskah ini, kita akan merenungkan cobaan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, setiap orang dari kita pasti pernah bertemu dengan apa yang disebut dengan cobaan. Dan pada umumnya, godaan-godaan atau cobaan itu memang menarik hati kita, menggiurkan untuk diikuti, untuk dilakukan. Walaupun kita tahu hal itu bertentangan dengan kehendak Allah. Dan karena itu kita kadang-kadang jatuh dalam kesalahan, dalam dosa oleh karena cobaan atau godaan yang datang kepada kita. Yesus sesudah dipermandikan di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, dan Allah menyatakan dukungannya akan Yesus putranya yang terkasih, serta Roh Kudus turun atas dia dalam rupa burung merpati. Yesus yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu dibawa ke padang gurun. Selama 40 hari Yesus menjalani kehidupan di padang gurun tanpa makan. Dia berpuasa. Dan sesudah selesai melewati masa 40 hari itu, Yesus merasa lapar. Dan pada saat itulah si penggoda iblis datang untuk mencobai dia. Dan cobaan pertama yang ditawarkan oleh iblis itu adalah cobaan jasmani, kebutuhan pokok yang sangat mendesak. Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Cobaan itu memang sangat dibutuhkan oleh Yesus pada saat itu. Dia sangat lapar dan dia sanggup melakukannya. Tetapi dia tidak mau melakukan itu atas godaan atau pencobaan dari iblis. Dan dia berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian iblis membawa Yesus ke satu tempat yang amat tinggi. Dari sana dia memperlihatkan seluruh kekayaan, kegemerlapan dunia. Dan kepada dia kekuasaan terhadap seluruh kekayaan dunia ini sudah diberikan. Dan dia bisa memberikannya kepada orang yang mau menyembah dia. Dan dia berjanji kepada Yesus, kalau Yesus mau menyembah dia, seluruh kerajaan dunia ini akan diserahkan kepadanya. Tetapi Yesus sekali lagi berpegang pada firman Tuhan, berkata, engkau harus menyembah hanya Tuhan Allahmu saja. Kemudian iblis belum putus asa. Sekali lagi dia bawa Yesus ke bubungan bait Allah. Dan kali ini seperti yang dilakukan Yesus, dia pun memakai argumen dari kitab suci dengan berkata, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Allah akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau
supaya kakimu tidak menyentuh batu. Dan Yesus tetap bertahan dengan mengingat, mempunyai referensi kepada firman Tuhan dan berkata, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudari terkasih, sesudah itu dikatakan bahwa iblis mundur. Namun dia tetap menunggu waktu yang tepat. Saudara-saudari terkasih, masa Prapaskah 40 hari ini kita meneladan Yesus yang berpuasa selama 40 hari. Dan masa Prapaskah ini menjadi masa pertobatan bagi kita. Dan masa Prapaskah ini boleh kita katakan juga masa masuk ke padang gurun dari kehidupan kita. Kita melakukan puasa, kita melakukan pantang, kita juga melakukan mati raga dan memperbanyak perbuatan-perbuatan positif yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah, dan berusaha menghindarkan atau menghentikan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan selama Prapaskah ini kita sedikit banyak merasakan mati raga, merasakan kekurangan, supaya kita disadarkan untuk menentukan sikap komitmen kita kepada Allah. Masa di padang gurun ini kita butuhkan agar kita ingat untuk mengambil sikap yang tegas, berada selalu di pihak Allah, seperti Yesus yang selalu berpegang pada firman untuk mengatasi segala godaan dan cobaan. Begitupun kita, sabda Allah merupakan kekuatan bagi kita, bagaikan pelita dalam gelap, bagaikan tongkat dalam perjalanan kita yang kadang licin, berkerikil, dan mempunyai banyak aral yang melintang. Saudara-saudari terkasih, bila masa Prapaskah ini kita mengusahakan menyisihkan sedikit banyak dari apa yang ada pada kita, merupakan aksi puasa pembangunan untuk menolong, mengurangi beban orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita, itu bisa merupakan buah konkret, aksi nyata dari masa tobat yang sedang kita jalani. Tetapi yang paling dalam, seperti pada permulaan masa Prapaskah ini, kita koyakkan bukan baju atau pakaian kita, tetapi hati kita. Kita melihat ke dalam, kita bertobat, kita berusaha untuk hidup lebih baik. Dan itu menjadi buah terindah dari masa 40 hari. Sekalian kita mempersiapkan diri untuk ikut bergembira pada Paskah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita renungkan sengsara dan kematiannya, pengorbanannya yang begitu besar untuk menyelamatkan kita umat manusia. Dan kita ikut menang bersama dia, bergembira bersama dia, menyanyikan kembali Haleluya pada masa Paskah. Karena Tuhan bangkit dari mati merupakan jaminan dan dasar atau fondasi dari pengharapan serta iman kita. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video kita berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.